Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya, Nuri Ayu Ningtyas Kusmasuti, pada mata kuliah KKPK 2. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pemberian obat ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pemberian obat ya. Jadi dalam setiap pemberian obat yang akan kita berikan ke pasien itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam pemberian obat, kemudian cara-cara dalam pemberian obat, kemudian cara menghitung dosis obat itu bagaimana. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dosis obat, kita terlebih dahulu harus mengerti pengertian dari obat itu apa sih. Nah, obat itu adalah senyawa atau campuran senyawa untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan sebelum benar-benar merasakan sakit dan menyembuhkan penyakit. Nah, tujuan dalam pemberian obat itu yaitu untuk menghilangkan rasa nyeri yang dialami oleh pasien, kemudian untuk obat topikan pada kulit yang memiliki efeknya itu adalah lokal ya, seperti salep. Kemudian efek samping yang terjadi itu minimal. Jadi dalam setiap obat itu pasti akan memiliki efek samping tertentu. Namun efek samping dari penggunaan obat itu, dari konsumsi obat itu lebih sedikit, lebih minimal ya dibandingkan dengan kesembuhan yang pasien dapatkan. Kemudian yang terakhir itu adalah tentunya akan memberikan kesembuhan ya, akan memberikan kesembuhan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian untuk bentuk obatnya itu ada dua ya. Yang pertama adalah bentuk cair. Bentuk cair itu bisa berupa sirup, kemudian tetesan atau drop, dan bisa juga berbentuk cairan suntik. Nah, untuk bentuk padatnya itu bisa berupa bubuk, bisa berupa tablet, kemudian pil, kemudian drase obat. Drase itu adalah obat oral ya, kemudian kapsul, kemudian salep dan pasta, dan suppositoria. Nah, contoh dari suppositoria ini, contohnya misalkan dulcolak ya, yang bentuknya itu seperti torpedo. Jadi dulcolak ini dapat melunak ya. Biasanya kalau suppositoria itu dapat melunak karena nanti akan dimasukkan ke dalam dubur. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi obat, yang pertama itu adalah absorpsi obat ya. Absorpsi obat ini adalah proses pergerakan obat dari sumber kemudian masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah ya, kecuali dari jenis topikal yang obat luar ya, yang seperti salep. Nah, kemudian absorpsi ini dipengaruhi oleh cara dan juga jalur dari pemberian obat, kemudian dari jenis obatnya, kemudian keadaan tempatnya, kemudian makanan yang dikonsumsi setelah mengkonsumsi obat ini juga akan mempengaruhi dan bagaimana keadaan pasien pada waktu itu. Itu juga akan mempengaruhi absorpsi obat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah distribusi obat ke dalam tubuh. Nah, setelah obat itu diabsorpsi oleh tubuh, kemudian obat itu didistribusikan ke dalam darah ya, melalui vaskuler dan sistem limfatis, menuju sel dan masuk ke dalam jaringan-jaringan tertentu ya.
Nah, proses ini itu dapat dipengaruhi oleh keseimbangan cairan, kemudian elektrolit, dan juga keadaan patologis si pasien. Kemudian setelah itu, metabolisme obat ya, setelah melalui sirkulasi, obat itu akan mengalami proses metabolisme. Jadi obat akan bersirkulasi ke dalam jaringan, kemudian berinteraksi dengan sel dan melakukan sebuah perubahan zat kimia ya, hingga menjadi lebih aktif. Hingga obat ini menjadi lebih aktif ya. Kemudian obat yang tidak bereaksi itu akan diekskresikan oleh tubuh. Nah, yang terakhir itu ekskresi sisa ya. Setelah obat itu mengalami metabolisme atau pemecahan akan terjadi ekskresi ya. Karena nanti obat yang tidak mengalami reaksi, tidak bereaksi di dalam tubuh itu akan terdapat sisa yang tidak dipakai oleh tubuh. Jadi sisa zat ini itu tidak bereaksi oleh tubuh yang kemudian itu keluar melalui ginjal dalam bentuk urin. Nah, sisa yang dari intestinal itu keluar dari tubuh itu dalam bentuk feses dan dari paru-paru akan diekspresikan dalam bentuk udara. Nah, efek obat ya, efek obat ini ada dua, yaitu yang pertama adalah efek terapeutik. Efek terapeutik obat ini memiliki kesesuaian terhadap efek yang diharapkan sesuai dengan kandungan obatnya, seperti paliatif atau berefek untuk mengurangi gejala, kemudian kuratif, memiliki efek pengobatan, kemudian suportif, berefek sebagai pengganti ya, yang mendukung fungsi dari obat-obat lainnya. Kemudian efek kemoterapi atau berefek untuk mematikan atau menghambat ya. Dengan kata lain, mematikan persebaran penyakit. Contohnya ada kanker misalkan. Nah, efek kemoterapi ini bertujuan untuk mematikan sel-sel yang agar tidak menyebar ke organ-organ lainnya. Kemudian restoratif itu berefek pada memulihkan fungsi tubuh yang sehat ya. Restoratif itu adalah mengembalikan ke keadaan semula ya. Misalkan contohnya obat kumur. Itu merupakan salah satu contoh restoratif yang memiliki efek restoratif. Kemudian efek sampingnya. Nah, efek samping itu adalah dampak yang tidak diharapkan oleh kita ya. Efek samping itu adalah tidak bisa diramal juga dan bahkan kemungkinan dapat membahayakan tubuh kita. Misalkan seperti adanya alergi, toksisitas atau keracunan, kemudian penyakit iatrogenik, kegagalan dalam pengobatan, dan lain sebagainya. Nah, penyakit iatrogenik itu adalah akibat dari kesalahan dalam pemberian obat ya. Nah, itu adalah efek samping yang dapat ditimbulkan oleh pemberian obat, penggunaan obat ya. Nah, dalam pemberian obat itu ada 6 benar dalam memberikan obat. Nah, 6 benar pemberian obat itu yang harus kalian ingat ya. Karena ini nanti saat praktek juga kalian harus menyebutkan ini 6 benar pemberian obat. Yang pertama itu adalah benar obat, yaitu bandingkan instruksi dokter dengan yang ada di tiket obat atau dengan format pencatatan unit dosis obat. Kemudian benar dosis. Jadi sesuaikan dosis obat dengan pemrograman dari dokter. Kemudian benar klien, pastikan bahwa obat yang diberikan pada pasien itu benar. Misalkan obat itu harusnya diberikan kepada Tuan A. Nah, pastikan yang kita berikan obat tersebut apakah benar itu adalah Tuan A, kita harus memastikannya. Kemudian benar rute pemberian. Jika instruksi obat tidak menerangkan rute pemberian atau bukan cara yang direkomendasikan, maka perlu kita harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu ya kepada dokter yang menangani pasien tersebut. Kemudian benar waktu,
Jadi kita dalam memberikan obat ke pasien itu harus tahu ya, alasannya apa pemberian obat itu diprogramkan untuk waktu yang telah ditentukan. Alasannya itu apa? Kita harus tahu ya. Kemudian benar pendokumentasian, jadi catat informasi sesuai dengan obat-obatan yang telah diberikan ke pasien, meliputi nama obat, dosisnya, rutenya, waktunya, tanggalnya kapan, dan tanda tangan. Jangan lupa tanda tangan pelaksana pemberian obat itu harus dicantumkan dalam pendokumentasian. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu ya mengenai apa sih dosis obat itu sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dalam dosis obat. Nah, dosis obat itu adalah banyaknya suatu obat ya yang dipergunakan atau diberikan kepada seorang pasien, baik itu obat dalam maupun obat luar ya, yang seperti salep. Obat apapun yang akan kita berikan ke pasien tentunya pasti harus ada dosis tertentu. Nah, untuk ketentuan umum tentang dosis, itu yang pertama ada dosis maksimum ya, atau DM. Nah, dosis ini berlaku untuk pemakaian 1 kali dan 1 hari. Kemudian dosis lazim, dosis ini merupakan petunjuk yang tidak mengikat, tetapi digunakan sebagai pedoman umum ya. Kemudian regimen dosis adalah jadwal pemberian dosis suatu obat. Kemudian yang keempat, loading dosis. Dosis muatan sebagai dosis awal sehingga tercapai kadar dalam darah yang cukup untuk menghasilkan efek terapeutik. Kemudian yang kelima, maintenance dose. Itu adalah dosis pemeliharaan untuk mempertahankan kadar obat dalam darah agar tetap menghasilkan efek terapeutik. Maintenance ya, maintenance itu artinya adalah pemeliharaan. Jadi maintenance dose itu adalah dosis pemeliharaan ya. Nah, kemudian untuk macam-macam dosis obat, itu ada dosis terapi. Dosis terapi ini adalah takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan pasien. Kemudian dosis minimum adalah takaran obat terkecil yang diberikan dan masih dapat menyembuhkan serta tidak menimbulkan resistensi pada pasien. Kemudian dosis maksimum atau DM adalah dosis atau takaran maksimum atau terbanyak yang dosis terbanyak ya yang dapat diberikan dan masih dapat menyembuhkan tanpa menimbulkan bahaya. Nah, ini untuk dosis terapi ya. Kemudian dosis lazim atau DL adalah dosis yang tercantum dalam literatur, merupakan dosis yang lazim dapat menyembuhkan. Kemudian untuk dosis toksik, toksik itu adalah racun ya. Jadi dosis toksik itu adalah takaran obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan keracunan pada penderita. Kemudian yang terakhir dosis letalis. Dosis letalis ini adalah takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan kematian pada penderita. Jadi dosis letalis ini ada dua ya, LD 50 dan LD 100. Untuk LD 50 atau letalis dosis 50 itu adalah takaran yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. Kemudian LD 100, takaran yang menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat, itu ada umur. Jadi setiap umur itu mempunyai dosis yang berbeda-beda ya. Dengan dosis untuk bayi, dosis untuk anak, dosis untuk orang dewasa pastinya akan
berbeda dosisnya, walaupun jenis obat yang diberikan itu sama. Kemudian berat badan. Misalkan orang dewasa yang berat badannya 40 kg dengan orang dewasa yang berat badannya 70 kg. Itu dosisnya pasti akan berbeda ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini hanya ada 2 jenis kelamin ya, yaitu wanita dan laki-laki. Nah, itu ada obat-obat tertentu yang jenis kelamin itu akan mempengaruhi dosis yang akan diberikan. Kemudian status patologis, keadaan patologis seseorang ya. Kemudian toleransi terhadap obat. Jadi toleransi tubuh setiap orang itu berbeda-beda ya terhadap obat. Kemudian cara penggunaannya. Cara penggunaannya dalam meminum obat, misalkan minum obatnya dengan dibarengi dengan minum air putih atau susu atau teh atau kopi, itu juga akan mempengaruhi obat yang terserap dalam tubuh, dosis yang terserap dalam tubuh. Kemudian macam-macam faktor obat. Kemudian waktu penggunaan obat. Itu diberikan sebelum makankah atau setelah makankah. Itu akan mempengaruhi dosisnya. Kemudian sifat bentuk sediaannya. Dan yang terakhir adalah macam-macam faktor psikologis dan fisiologis seseorang ya. Itu akan mempengaruhi dosis obat. Jadi dosis obat itu diberikan untuk menghasilkan efek yang diinginkan ya, seperti kesembuhan suatu penyakit. Untuk itu dosis yang diperlukan harus sesuai dengan anjuran dari dokter ya, harus sesuai dengan advice dari dokter. Kemudian pengetahuan untuk dapat menghitung dosis secara benar itu juga diperlukan ya, dengan cara yang pertama memahami perhitungan dosis individual bagi bayi, anak-anak, lansia, orang dengan berat badan berlebih atau obesitas, atau pada pasien dengan fungsi ginjal atau hati yang terganggu. Kemudian yang kedua, memahami satuan-satuan dosis yang digunakan dalam bidang farmasi dan cara konversinya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memahami perhitungan dosis. Perhitungan dosis yang harus diberikan ke pasien itu berdasarkan dengan sediaan obat yang ada, dengan obat yang tersedia pada waktu itu. Kemudian memahami cara menghitung luas permukaan tubuh. Nanti kita akan lihat rumusnya. Kemudian yang terakhir adalah menghitung sediaan obat. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan dosis obat ya. Nah, perhitungan dosis obat itu bisa berdasarkan umur, kemudian berdasarkan luas permukaan tubuh, dan berdasarkan dengan berat badan. Yang pertama, perhitungan dosis berdasarkan umur ya. Perhitungan dosis berdasarkan umur ini tidak akurat karena tidak mempertimbangkan keberagamannya, tidak mempertimbangkan bobotnya, dan ukuran anak-anak dalam satu kelompok usia. Obat bebas untuk pediatrik itu dosis dikelompokkan atas usia ya, seperti umur 2 sampai 6 tahun, kemudian untuk 6 sampai 12 tahun, kemudian di atas 12 tahun. Nah, kalau bila kurang dari 2 tahun itu dinyatakan dengan atas pertimbangan dokter. Jadi persamaan yang digunakan itu ada rumus Young untuk anak yang di bawah 8 tahun, kemudian rumus Dilling untuk anak yang di atas 8 tahun, kemudian rumus Colling, dan rumus Fred. Rumus Fred ini khusus untuk bayi ya. Jadi mari kita bahas satu persatu.
Nah, untuk rumus Young, ini rumusnya adalah dosis sama dengan usia dalam tahun ya, dibagi dengan usia ditambah 12, kemudian dikalikan dengan dosis dewasa. Contoh soalnya, dosis lazim paracetamol untuk orang dewasa itu adalah 500 mg untuk 1 kali minum ya. Jadi berapa dosis obat untuk anak usia 7 tahun? Jadi berarti yang digunakan itu adalah dengan rumus Young ya, karena anak di bawah 8 tahun, sehingga kita menggunakan rumus Young di sini. Coba kalian hitung ya, nanti kalian hitung, dituliskan di dalam kertas, kemudian nanti kalian kirimkan fotonya, foto coret-coretan kalian, seperti biasanya ya, nanti dikumpulkan ke si pen terlebih dahulu, kemudian si pen kirimkan ke email saya. Email saya nurry0067@gmail.com. Ini hitung ya, itu nanti. Kemudian untuk rumus Dilling ya. Ini rumus Dilling, rumusnya adalah usia dalam tahun dibagi 20 dikalikan dosis dewasa. Nah, rumus Dilling ini ya untuk anak yang berumur lebih dari 8 tahun. Contoh soalnya, dosis lazim ibuprofen untuk dewasa itu adalah 400 mg untuk 1 kali minum. Jadi berapa dosis untuk anak seumur 11 tahun? Pakai rumus Dilling ya yang ini, karena dia umurnya adalah lebih dari 8 tahun. Ini juga dihitung nanti cara-caranya difoto. Kemudian untuk rumus Colling ini dosis sama dengan usia dalam tahun ya, ditambah 1. Kemudian hasilnya dibagi 24. Dan hasilnya dikalikan dosis dewasa. Contoh soalnya, dosis lazim ibuprofen untuk orang dewasa adalah 400 mg untuk 1 kali minum. Jadi, berapa dosis untuk anak umur 11 tahun? Nanti dimasukkan ke dalam rumus ya. Kemudian untuk rumus spread. Rumus spread ini dosis sama dengan usia dalam bulan ya, bukan dalam tahun yang ini. Kemudian dibagi 150, kemudian dikalikan dosis dewasa. Jadi kalau misalkan nanti soalnya itu diketahui dalam soalnya itu diketahui dalam tahun umurnya, itu kalian nanti konversikan ke dalam bulan. Nah, kalau rumus spread ini berarti khusus untuk dosis bayi ya. Jadi dalam bulan. contoh soalnya, dosis lazim amoxicillin untuk dewasa itu adalah 500 mg untuk 1 kali minum. Jadi berapa dosis untuk bayi umur 5 bulan? Kalian hitung. Nah, kemudian ada juga rumus Gaussian ya, dengan rentangan umur sesuai dengan ketentuan. Di tabel yaitu umur 0 sampai 1 tahun dosisnya setengah dosis dewasa, kemudian 1 sampai 2 tahun 1/8 dosis dewasa, kemudian 2 sampai 3 tahun itu dosisnya adalah 1/6 ya dosis dewasa, kemudian 3 sampai 4 tahun adalah 1/4 dosis dewasa, kemudian 4 sampai 7 tahun 1/3 dosis dewasa, 7 sampai 14 tahun setengah dosis dewasa, dan 14 sampai 21 tahun adalah 2/3 dosis dewasa, dan terakhir 21 sampai 60 tahun itu adalah sama dengan dosis dewasa. Kemudian berdasarkan berat badan, perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Nah, dosis lazim obat itu umumnya dianggap sesuai untuk individu yang berbobot 70 kg. 70 kg itu sama dengan 154 ton ya, kalau dikonversikan.
Kemudian rasio antara jumlah obat yang diberikan dan ukuran tubuh itu akan mempengaruhi konsentrasi obat di tempat kerjanya. Oleh karena itu, dosis obat mungkin perlu disesuaikan dari dosis lazim untuk pasien kurus atau pasien gemuk yang tidak normal, itu harus disesuaikan. Nah, persamaannya itu adalah ada rumus Clark dari Amerika Serikat, kemudian rumus Tremik-Fire itu dari Jerman, kemudian rumus Black itu Belanda. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rumus Clark. Rumus Clark ini rumusnya adalah dosis sama dengan bobot dalam pon ya, per 150 dikalikan dosis dewasa. Soalnya dosis lazim paracetamol untuk dewasa itu adalah 500 mg untuk 1 kali minum. Jadi berapa dosis untuk anak dengan bobot 40 kg? Nah, ini nanti masukkan ke rumus ya, bobotnya dalam pon. Jadi 1 kg itu adalah sama dengan 2,2 pon. Jadi kalau 40 kg dikalikan ya, dikalikan 2,2 pon. Itu bobotnya. Kemudian nanti dibagikan 150 dikali dosis dewasa. Dosis dewasanya di soal itu sudah terlihat ya, dosis dewasa untuk dosis dewasa PCT itu adalah 500 mg. Jadi dikalikan 500 mg. Kemudian yang kedua, rumus Tremik-Fire. Rumusnya itu adalah dosis sama dengan bobot dalam kilogram dibagi 70 dikalikan dosis dewasa. Contoh soalnya, dosis lazim paracetamol untuk dewasa itu 500 mg untuk 1 kali minum. Jadi berapa dosis untuk anak dengan bobot 40 kg? Ya, ini dengan nanti kalian hitung dengan rumus Tremik-Fire ya, yang untuk ini dosis sama dengan bobot per 70 kali dosis dewasa. Kemudian untuk rumus Black, rumusnya itu adalah dosis sama dengan bobot dalam kilogram dibagi 62 dikalikan dosis dewasa. Soalnya sama ya, dosis lazim paracetamol untuk dewasa itu adalah 500 mg untuk 1 kali minum. Jadi dosis untuk anak dengan bobot 40 kg itu kalian hitung dosisnya berapa. Nah, untuk perhitungan dosis obat berdasarkan luas permukaan tubuh, rumusnya itu terutama digunakan untuk pasien kanker ya yang menerima kemoterapi dan untuk pasien pediatrik pada semua usia anak-anak ya, kecuali bayi prematur dan bayi normal yang fungsi hati dan ginjalnya itu belum sempurna ya, sehingga memerlukan penilaian tambahan dalam pengaturan dosis. Nah, rumus luas permukaan tubuh atau sama dengan rumus BSA ya, Body Surface Area. Rumus ini yang paling akurat ya, karena mempertimbangkan tinggi badan dan juga berat badan pasien dengan menggunakan rumus Dubois dan Dubois. Ini rumus Dubois dan Dubois. Nah, rumus luas permukaan tubuh dalam meter kubik itu sama dengan akar dari tinggi dalam sentimeter dikalikan bobot ya, dikalikan berat badan dalam kilogram, dibagi dengan 3.600. Kemudian hasilnya nanti kalian akarkan. Nah, kemudian itu untuk rumus luas permukaan tubuh. Jadi
Dicari terlebih dahulu luas permukaan tubuh, kemudian setelah mendapatkan luas permukaan tubuh, kita masukkan ke dalam dosis perkiraan, ke dalam rumus dosis perkiraan. Dosis perkiraan sama dengan luas permukaan tubuh tadi ya, dengan rumus yang di atas dalam meter kubik dibagi 1,73 meter kubik. Oh, sorry, kuadrat ya. Bukan kubik, kuadrat. Meter kuadrat kalikan dosis dewasa. Nah, jadi untuk mendapatkan rumus Du Bois dan Du Bois ini, kalian cari terlebih dahulu menggunakan rumus luas permukaan tubuh. Kemudian setelah itu kalian masukkan hasil luas permukaan tubuh ke dalam rumus dosis perkiraan. Contoh soalnya seperti ini. Dosis lazim dewasa ketoprofen adalah 50 mg, sehingga dapat kita lakukan perhitungan BSA dengan memasukkan ke dalam rumus tadi BSA, luas permukaan tubuh ya. Diketahui di situ dosis ketoprofen lazimnya itu adalah 50 mg. Kemudian tinggi badannya itu 105 cm dengan berat badan 29 kg. Dan umurnya adalah 5,5 tahun ya. Nah, jadi kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus permukaan tubuh dalam meter kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 105 cm kali 29 kg per 3.600. Jadi dihitung terlebih dahulu 105 cm kali 29 itu berapa? Kemudian dibagikan 3.600. Setelah didapatkan hasilnya, kemudian kalian akarkan hasil tersebut. Selanjutnya tadi luas permukaan tubuh didapatkan 0,92 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dosis perkiraan. Jadi 0,92 tadi luas permukaan tubuhnya 0,92 meter kuadrat dibagikan 1,73. 1,73 ini sudah ada di rumus ya. Jadi tidak perlu kalian hitung lagi, 1,73 itu adalah sudah ketentuan. Kemudian dikalikan 50 mg ya. Dikalikan dosis lazim obat 50 mg. Jadi didapatkan hasil 26,5 mg dosis sekali pakai, sekali minum ya, untuk anak tersebut. Nah, bisa juga kita tentukan dengan nomogram. Perkiraan BSA dalam meter kuadrat anak berdasarkan berat badan. Jadi berat badan dalam kilogram ya, 1 sampai 5 kg. Luas permukaan tubuhnya yaitu 0,05 dikalikan berat badan ditambah 0,05. Jadi misalkan di situ berat badannya 3 kg. Jadi kalian masukkan 0,05 dikalikan berat badannya 3 kg. Kemudian ditambahkan 0,05. Paham ya? Kemudian 6 sampai 10 kg. Itu luas permukaannya berarti rumusnya 0,04 dikalikan berat badan ditambah 0,10. Kemudian 11 sampai 20 kg. Luas permukaannya 0,03 dikalikan berat badan, ditambahkan 0,20. Kemudian untuk 21 sampai 40 kg, luas permukaannya 0,02 dikali berat badan, ditambahkan 0,40. Jadi agar kalian mudah mengingatnya, penambahan belakang itu adalah batasan terakhir berat badan. 1 sampai 5 berarti 0,05 ya, karena terakhir angkanya adalah 5. Kemudian 6 sampai 10 itu ada 0,10. Kemudian 11 sampai 20 itu 0,20.
21 sampai 40 itu adalah 0,40. Nah, untuk yang di depan itu 0,5, 0,4, 0,03, 0,02. Itu gampang ya menghafalkannya. Semakin turun, semakin besar berat badan akan semakin turun yang akan dikalikan. Itu 0,05. Oh, sorry, bukan semakin turun ya. Semakin turun angka, tapi dia semakin besar. Artinya 0,05, 0,04, 0,03, 0,02. Baik, paham ya? Nah, untuk latihannya, pasien anak wanita usia 7 tahun dengan tinggi 101 cm dan bobotnya 17 kg. Nah, resep yang diberikan oleh dokter itu berupa omeprazol, di mana untuk dewasa itu dosisnya 20 mg per hari ya. Jadi dosis 1 hari itu adalah 20 mg. Jadi berapa dosis untuk pasien ini? Yang pertama, kalian hitung menggunakan rumus persamaan BSA berdasarkan luas permukaan tubuh tadi. Kemudian yang kedua, kalian bisa gunakan nomogram untuk mencari BSA anak ya. Ini tadi untuk yang soal nomor kedua ya, untuk nomogram kalian menggunakan patokan ini rumusnya. Oke, nanti itu untuk soal-soal tadi kalian catat, kalian hitung di kertas, kemudian kalian foto dan dikumpulkan ke si pen agar nanti si pen bisa mengirimkan ke email saya. Kemudian pencegahan injuri pengobatan. Injuri pengobatan atau kesalahan pengobatan itu adalah suatu kejadian yang dapat membuat pasien menerima obat yang salah atau tidak mendapatkan terapi obat yang tepat. Jadi obat itu bisa menjadi racun ya bagi tubuh kita jika kita salah dalam pemberian obat dan salah cara penggunaannya. Jadi kalian itu nantinya jadi itu akan menjadi tanggung jawab dari petugas kesehatan ya dalam setiap pemberian obat yang kalian resepkan untuk pasien-pasien kalian. Jadi jangan lupa sampaikan cara minum obat yang benar, bagaimana kepada pasien kita harus sampaikan berapa kali dalam sehari, bagaimana cara minumnya, kita harus sampaikan ke pasien. Tidak hanya kita langsung memberikannya kepada pasien tanpa memberitahukan cara penggunaannya. Misalkan antibiotik. Antibiotik itu kan harus diminum habis dan rutin ya. Jadi dia harus diminum, obat antibiotik itu harus diminum sampai obat yang diberikan itu habis. Dan minumnya juga harus tertib. Sehari 3 kali ya berarti harus sehari 3 kali minum obatnya. Kenapa harus seperti itu? Karena jika obat antibiotik itu tidak dihabiskan dan minumnya itu tidak teratur, maka kumannya itu tidak akan mati ya. Yang tadinya pingsan itu nanti kalau tidak teratur akan bangun lagi, akan terbangun dari pingsannya. Jadi nanti tidak sembuh-sembuh. Nah, apabila penggunaan antibiotik yang seperti itu secara terus-menerus, yang tidak rutin, tidak tertib cara meminumnya, itu nanti orang tersebut akan resisten terhadap antibiotik. Itu akan sangat-sangat membahayakan kepada pasien karena itu belum ada obatnya ya untuk penyakit yang resisten terhadap antibiotik. Kemudian biasanya kalau ke pasien atau orang-orang yang terbiasa minum dosis tinggi dengan obat yang dosis tinggi, itu nanti apabila dia minum dengan dosis yang rendah, itu tidak akan bereaksi, tubuh tidak akan bereaksi terhadap obat tersebut. Jadi dalam pemberian obat, dosis obat itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh pasien.
Nah, kewenangan bidan dalam pemberian obat pada bayi ya, program pemerintah dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang penyelenggaraan praktik kebidanan itu memang diperbolehkan ya untuk memang memperbolehkan bidan dalam menangani bayi dan balita sakit ya sesuai dengan pedoman MTBM dan MTBS. Karena hal tersebut itu dapat sangat membantu dalam mengurangi angka kematian bayi, angka kematian balita neonates ya. Tapi dalam hal pemberian obat terhadap bayi dan balita sakit, bidan itu tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki kompetensi. Sehingga di sini dapat terjadi konflik ya jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat, terutama dalam pedoman MTBS dan MTBM. Obat yang sering digunakan itu adalah antibiotik. Nah, antibiotik itu sendiri jika diberikan tidak sesuai dengan usia, tidak sesuai dengan dosis, itu maka akan berakibat yang sebaliknya, yaitu dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang akan mengakibatkan pasien atau orang tersebut penyakit akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh bayi atau balita tersebut. Dan sesuai dengan peraturan pemerintah ya, nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian bahwa yang berkompetensi di bidang obat itu adalah profesi farmasi. Tetapi dalam keadaan tertentu seperti kegawat daruratan dan tidak adanya tenaga kesehatan lainnya yang ada di daerah tempat bidan tersebut praktek, atau tidak adanya tenaga kesehatan lain di daerah tersebut, dinyatakan dengan keterangan dari Dinas Kesehatan setempat ya. Nah, bidan itu boleh melakukan penanganan atau pemberian obat terhadap bayi dan balita sesuai dengan panduan MTBS dan MTBM tadi dan sesuai dengan batasan-batasan penyakit yang sudah ditentukan. Nah, penyakit yang dapat ditangani oleh bidan itu sesuai dengan MTBS dan MTBM itu sudah ada pedomannya ya, yaitu pada bayi balita diare, demam, masalah telinga, status kesehatan, dan anemia dengan catatan masih dalam klasifikasi rendah dan masih dalam klasifikasi sedang ya. Jika sudah pada tahap klasifikasi berat, maka pasien tersebut harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, untuk hierarki peraturan perundang-undangan saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 yang saat ini diberlakukan itu adalah yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian di bawahnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu ya. Kemudian bawahnya adalah ada peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang tersebut itu dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, Perpu ya, atas dasar delegasi. Nah, dengan demikian, secara umum, peraturan perundang-undangan delegasi itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, Permenkes nomor 28 tahun 2007 tentang penyelenggaraan praktik kebidanan kedudukannya itu berada lebih tinggi dari peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Hal ini dapat menjadi suatu payung hukum bagi seorang bidan dalam menangani pasien, yaitu bayi dan balita dalam pemberian obat sesuai dengan buku panduan MTBS dan MTBM.
dan sesuai dengan batasan kompetensi pengetahuan bidan tentang obat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar obat. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pemberian obat ya. Nanti pada akhir pertemuan kalian kumpulkan tugas dari saya untuk menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tadi perhitungan dosis obat. Kemudian dikumpulkan ke Sipen dan Sipen ke saya ya. Jangan per individu kalian kirimkan email ke saya. Jadi dikumulatifkan ke Sipen agar tidak tercecer. Baik, pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.